Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana? Sehat semuanya? Semoga semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Serta tetap semangat ya belajarnya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Elin dalam pembelajaran bahasa Sunda. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar bahasa Sunda? Silakan segera siapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi kelas 9 yaitu mengenai novel. Namun, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari materi novel yaitu 3.4 mengidentifikasi unsur intrinsik ringkasan novel remaja dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar sesuai konteks. 4.4 mendeskripsikan isi ringkasan novel remaja dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar sesuai konteks. Itu kompetensi dasar pada materi novel. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi novel adalah setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami novel dan unsur-unsurnya serta dapat menceritakan kembali isi ringkasan novel. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran tersebut, menjadi jelas apa yang ingin dicapai dari pembelajaran materi novel. Siswa-siswi semua, kalian tentu sudah mengenalkan apa yang disebut dengan novel itu. Untuk lebih mengetahui, mari kita bahas materi mengenai novel dalam bahasa Sunda. Novel Sunda adalah novel yang tentunya ditulis dalam menggunakan bahasa Sunda. Kata novel berasal dari bahasa Latin, yaitu novus, yang mengandung arti baru. Berubah katanya menjadi novelus, terus berubah lagi menjadi novel hingga sekarang. Novel yaitu cerita fiksi dalam bentuk karangan yang memberi kesan benar-benar terjadi serta alur ceritanya kompleks. Ciri-ciri novel: bentuknya prosa panjang, tokohnya banyak, alurnya juga kompleks, tema isinya menceritakan kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, sastra novel ini merupakan pengaruh dari sastra Barat melalui bahasa Belanda. Dalam novel memiliki unsur pembentuknya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembentuk karya sastra yang berasal di dalam teksnya. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk cerita yang berasal dari luar cerita. Terdapat beberapa unsur intrinsik dalam novel, di antaranya 1. Tema, yaitu hal atau gagasan yang disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. 2. Tokoh, yaitu pemain yang memerankan dalam sebuah cerita. Yang ketiga, latar,
yaitu waktu atau tempat berlangsungnya kejadian dalam cerita. Yang keempat, alur, yaitu jalannya cerita atau urutan kejadian dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang atau puserpaniten dalam bahasa Sunda ya, yaitu posisi pengarang dalam cerita. Dapat menggunakan kata ganti orang pertama, contohnya kata kuring, dan kata ganti orang ketiga, contohnya dia. Yang keenam, amanat, yaitu hal-hal yang ingin dititipkan oleh pengarang dalam cerita untuk menjadi pembelajaran. Selanjutnya, unsur ekstrinsik, yaitu satu, ada latar belakang masyarakat seperti kondisi sosial, kondisi politik, dan sebagainya. Yang kedua, ada latar belakang penulis seperti riwayat hidupnya, aliran sastranya, dan sebagainya. Yang ketiga, ada nilai yang terkandung seperti nilai moral, agama, budaya, atau sosial. Nah, ada lagi berdasar isi dan pembacanya, novel dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, novel anak, yaitu yang diperuntukkan untuk anak-anak. Contohnya karya Tatang Sumarsono, judulnya Miang Kajeng Kaludeng atau Si Paseur. Miang itu pulang ya, dan pemberani. Si Paseur itu nama binatang ya. Yang kedua, ada novel remaja, yaitu novel yang menceritakan masalah-masalah remaja. Contohnya ada karyanya Edi D. Iskandar yang judulnya Cinta Pabelit atau bahasa Sundanya Cinta Rumit. Ada juga karya Aam Amelia yang judulnya Lalangse. Yang ketiga, novel dewasa, yaitu novel yang diperuntukkan untuk yang sudah dewasa. Contohnya karya dari Yuhana yang judulnya Rusia Nu Goreng Patut, atau kalau dalam bahasa Indonesia kan Rahasia Orang yang Sangat Jelek. Novel dewasa ini diperuntukkan untuk pembaca kalangan mahasiswa dan umum. Novel yang pertama muncul yaitu tahun 1914 yang berjudul Baruang Kanu Ngarora. Baruang itu kalau dalam bahasa Indonesia bukan beruang ya, tapi racun untuk para pemuda ya. Karyanya dari D.K. Ardiwinata. Nah, ini bentuk contoh gambar cover bukunya. Nah, hingga sekarang terdapat ratusan novel yang pernah dimuat dalam bahasa Sunda. Salah satu pengarang novel yang paling populer yaitu Samsudi. Samsudi merupakan pengarang yang pertama di Indonesia yang menghususkan diri menulis cerita anak. Selain menulis dalam bahasa Sunda, Samsudi juga menulis cerita dalam bahasa Indonesia. Nah, ini judul-judul novel yang ditulis Samsudi. Karyanya yang pertama yaitu berjudul Carita Nyi Halimah
atau cerita Nyi Halimah. Terbit tahun 1928. Yang kedua berjudul Carita Budak Teuneng atau Kisah Anak Pemberani, terbit tahun 1930. Yang ketiga Carita Budak Minggat atau Kisah Anak yang Melarikan Diri, terbit tahun 1930. Yang keempat ada Carita Sidirun, terbit tahun 1931. Yang kelima ada Jatining Sobat atau Sahabat Sejati, terbit tahun 1931. Yang keenam Babalik Pikir atau Sadar, terbit tahun 1931. Ada juga judul novel dalam bahasa Indonesia. Ada judulnya Kisah Safei Sumarja, terbit tahun 1979. Ada juga judulnya Minah dan Imron, terbit tahun 1980. Kemudian ada Si Bohim dan Tukang Sulap, terbit tahun 1980. Dan ada Kisah Mandor Hutan, terbit tahun 1983. Itulah judul-judul yang diciptakan atau dikarang oleh Samsudi. Nah, berkat pengabdiannya terutama pada novel-novel Sunda dan karya untuk anak, sejak tahun 1993 Yayasan Rancage mengabadikan namanya sebagai nama penghargaan untuk fiksi anak berbahasa Sunda terbaik. Nama penghargaannya yaitu Hadiah Samsudi. Berikut judul-judul yang pernah meraih Hadiah Samsudi, judul novelnya ya. 1 berjudul Si Passer, karyanya Tatang Sumarsono. Nah, ini contoh cover bukunya. Kemudian kedua, Guha Karang Legok Pari, karyanya Hidayat Susanto. Ini contoh cover bukunya. Kemudian ada tetralogi Muhammad Al-Amin, Cilaka Abu Lahab, di mana Muhammad dan La Ilaha Illallah, karyanya Abdullah Mustafa. Ini salah satu cover contoh buku Cilaka Abu Lahab. Yang selanjutnya Patepung di Bandung, karyanya Taufik Faturrahman. Ini contoh cover bukunya. Kemudian Nungga Gegeh Legok Kiara, karyanya Dadan Sutisna. Ini contoh cover bukunya. Lanjut lagi ada Misteri Haur Gelis, masih Dadan Sutisna. Ini contoh cover bukunya. Dan terakhir ada Rahasia Kode Biner, masih karya Dadan Sutisna. Ini contoh cover bukunya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham mengenai materi novel Sunda ini? Kesimpulannya bahwa bentuk novel itu lebih panjang dibanding cerita fiksi lainnya. Siswa-siswi semua, untuk lebih menambah wawasan kalian mengenai novel Sunda serta para pengarangnya, Ibu berharap silahkan kalian browsing di internet, karena di sana tentunya lebih lengkap lagi, lebih banyak ilmu yang akan kalian dapatkan. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.